Dan kalian udah tahu belum? Ada berita menyedihkan dari Indonesia. Lapor Pak Jokowi, RI masuk negara terkorup di antara G20 tahun 2020. By the way, presidennya siapa ya Pak? Gimana nggak mau anjlok coba IPK-nya Indonesia? KPK bukan nangkap Harun Masiku, malah sibuk kriminalisasi Anies. Gimana nggak mau anjlok kalau pejabatnya kayak gini coba nih? Dan inilah hasilnya di era kepemimpinan Pak Jokowi. RI masuk negara terkorup di antara G20. Apakah ini prestasi versi pendukungnya? Dari Indonesia, lapor Pak Jokowi, RI masuk negara terkorup di antara G20. Maaf ya Mbak Ajeng, videonya saya setip. Nah ini sudah mulai lupa ini Mbak Ajeng nih. Coba diingat lagi. Pada zaman junjungan Mbak Ajeng berkuasa tuh. Nah mulai ingat ya. Ya kan? Itu ada jargon. Ada jargon sebuah partai nih. Katakan tidak pada korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Benar kan? Nah terus semua yang di iklan jargon itu kecuali pimpinan partai sama anaknya ketangkep KPK korupsi Hambalang sampai mangkrak tuh Hambalang. Ingat nggak? Udah lupa dia Pak Dev. Nah, kan? Dia mah udah lupa. Mulai dia ingat nih. Dan satu lagi tuh, Pak Antasari mana nih Pak Antasari? Pak Antasari, kasihan tuh Pak Antasari. Ketua KPK waktu itu cuma nangkep besannya ketua partai loh. Sampai digituin beliau. Aduh. Dikriminalisasi beliau, kasihan banget Pak Antasari. Ingat gak Mbak Ajeng? Makanya jangan suka ngurus-ngurusin, nyirin pemerintahan yang sekarang. Ketahuan deh boroknya yang dulu-dulu kan. Salam logika Mbak Ajeng. Salam logika Mbak Ajeng. Gak apa-apa, zaman Pak SBY bensin murah, terus zamannya Pak Jokowi bensin mahal, gak apa-apa. Yang penting handphone saya sudah Android, ya kan. Zamannya Pak Jokowi sekarang ini ada TikTok, ada Facebook, semua mahal, tapi kebeli, gitu lah. Nah, kalau dibilang rakyat zamannya Pak SBY sejahtera, zamannya Pak Jokowi itu sengsara. Ya mudah saja cara berpikirnya Mbak Ajeng. Kan katanya roda itu kan berputar begini tuh. Kadang di atas, kadang di bawah. Ada saatnya di bawah, ada saatnya di atas. Nah, kalau sekarang zamannya Pak SBY rakyatnya pada nyungsep. Yang dulu zamannya Pak SBY sekarang zamannya nyungsep. Terus zamannya Pak Jokowi ini naik. Berarti roda itu berputar. Gantian dong rakyat miskin yang kaya sekarang. Ya yang kaya nyungsep ke bawah ya nggak apa-apa. Gantian lah. Masa mau kaya-kaya terus ya kan. Langit gak selalu biru, warna Demokrat gak selalu biru. Ya sekali-kali warna merah ya kan, kiamat. Ngono lah. Ngomong-ngomong, Mbak Viral tadi lagi ngunyah sesuatu ya? Boleh minta nggak? Pas tahun 2019 bilangnya anak saya tidak ada yang tertarik politik. Nggak taunya makin kesini anak pertamanya. Abis itu mantunya. Abis itu iparnya. Abis itu anak bontotnya. Buset, itu negara apa perusahaan keluarga? Tapi guys, itu kejadian bukan di sini kok. Itu kejadiannya di negara Konoha, bukan di sini. Beneran, di negara ini gak ada kok kejadian kayak itu. Hanya terjadi di negara Konoha. Kata pendukungnya ini pemimpin paling hebat. Tapi kok di periode kedua
Bis tenan, selain angka kemiskinan yang meningkat, penjualan sepeda motor Yamaha juga meningkat. Mau beli sepeda motor Honda harus inden, mau kemana-mana naik pesawat, mau makan tinggal GrabFood, ya kan? Nggak punya duit, tenang, ada kur, bisa buka usaha, bisa jalan-jalan ke luar negeri, ya kak? Selain itu juga bisa meningkatkan keglowinganmu Mbak Ajeng ya. Di zamannya Pak Jokowi ini kamu dijamin glowing karena banyaknya merek skincare. Peningkatan skincare itu sangat luar biasa. Tinggal check out Lazada, Shopee, Tokped ya kan, TikTok Shop, semuanya ada, tinggal milih. Meningkatkan berat badan juga, saiki jarang wong Indonesia sing awake cemet gepeng ireng burik ora enek rata-rata gemoy ya kan, bahino ngono kae lemu ya kan. Nggak punya duit nggak apa-apa, utang, ada pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau mau cari masalah tinggal nyetik videomu aja Mbak Ajeng, auto meningkatkan emosi. Munduran demokrasi AHY, jangan sampai ada yang merasa takut hidup di negerinya sendiri. Salam logika. Di mata Ajeng, AHY ini seorang yang hebat. Bisa ngasih kuliah, bisa kunjungan ke luar negeri, ketemu sama pejabat-pejabat di sana. Pertanyaan saya cuma satu. Kenapa Partai Demokrat hanya mampu mencalonkan AHY sebagai cawapres saja? Kenapa nggak capres sekalian? AHY punya partai sendiri, ketua umum. Sedangkan Anies, kok AHY hanya mau menjadi pendamping Anies saja? Kenapa? Nggak pede? Padahal udah nafsu banget pengen nyapres, dicuekin sama Bung. Jedier. Yang nafsu mau jadi presiden maupun wakil presiden itu partai Anda, yaitu ketua umum Anda AHY, ya. Jangankan jadi presiden maupun wakil presiden, jadi gubernur aja nggak ada yang milih, karena yang namanya AHY tidak berpengalaman di dunia pemerintahan. Dan Partai Demokrat partai terkorup di Indonesia. Dulu dari ketua umumnya Anas Urbaningrum, ya kan, dari bendahara, sekretariat, DPR, wali kota, gubernur, ya kan, berbondong-bondong pada korupsi. Nah, sekarang mau dipaksakan mau jadi nyapres. Bapak Andi Malarangeng sekarang mantan koruptor ditarik lagi masuk Partai Demokrat. Oke, salam moncong putih, derek KIN. Pendukungnya banyak, udah dapet tiket buat nyapres bes. Lah kalau si Uban, Oke guys, mari kita, sebenarnya saya malas sih, tapi sesekali kita tanggapi lah ya konten-konten dari Kadrun. Setelah saya cek, pembuat artikelnya ternyata Kadrun guys, yang bahas Ajeng, pengamat politiknya Rocky Gerung yang juga Kadrun. Tapi tidak apa-apa guys, mereka bebas berekspresi. Mereka bebas menyampaikan pendapat untuk menghibur diri, sekedar menghayal, itu bebas guys. Wajar-wajar saja. Mereka tidak sadar bahwa jumlah kadrun di Indonesia itu cuma 10%. Dan 8% itu ada di Pulau Jawa. Dan 2% tersebar di luar Pulau Jawa. Tapi mereka tidak sadar guys. Mereka tetap berusaha semaksimal mungkin. Seperti Mbak Ajeng ini. Mungkin behind the scan, di balik layar, dia menangis sedih, menangis darah, bahkan mungkin hampir-hampir stres, drop, tidak makan, karena dia tahu Pak Anies tidak mungkin jadi presiden guys. Mereka tahu itu, mereka sadar, tapi mereka tetap berusaha bagaimana caranya mengolah sebuah konten supaya bisa dapat pendukung guys. Jadi apapun caranya mereka akan buat artikel yang seperti tadi katanya Pak Jokowi panik, astaga. Hello. Mereka tidak sadar guys, jumlah mereka itu sedikit. Mereka pikir mereka itu banyak. Yang bagaimana mau banyak guys? Tidak mungkin orang-orang waras, orang-orang normal itu berbondong-bondong ramai-ramai menjadi bodoh seperti Kadrun. Kan nggak mungkin guys, yang bodoh ya itu-itu aja, yang 10%, yang sedikit lah. Karena semakin ke depan semakin banyak yang cerdas.
Jadi semakin banyak yang pensiun dari kadrun. Tidak mungkin semakin banyak kadrunnya. Nggak mungkin guys. Karena semakin ke depan, semakin banyak orang yang cerdas. Tidak mungkin semakin ke depan, semakin banyak orang bodoh. Gitu guys. Cuman mereka ini tidak sadar. Rocky Gerung tahu, cuma dia mau memanfaatkan kadrun ini untuk melampiaskan ambisi-ambisinya. Tapi yang disayangkan adalah seperti Mbak Ajeng ini guys, mereka berusaha sepenuh hati dengan jiwa dan raga mau mendukung, tapi apalah daya, tidak mampu, tidak punya kekuatan, dan jumlahnya cuma sedikit. Jadi bagaimanapun caranya mereka tetap membuat konten untuk menghibur diri guys. Salam cerdas. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Terus terang saya jadi bingung nih, kira-kira apa yang mau saya sampaikan lagi. Soalnya di video yang saya reaksi tadi sudah dikupas tuntas, dihajar tuntas oleh bapak-bapak dan juga Mbak Viral dan juga anak muda dari NTT dan beberapa yang lain ya. Dan mungkin saya hanya mau sampaikan sedikit ya tentang hal ini kepada Mbak Ajeng. Jadi saran saya, alangkah baiknya Mbak Ajeng sebagai kader dari Partai Demokrat untuk memikirkan hal ini ya. Karena semalam saya ada menyaksikan sebuah video dari Cokro TV, dan di situ ada hostnya Nong Darol. Dia mengundang Hasan Nasbi sebagai narasumber. Dan di situ Hasan Nasbi dia berani bertaruh. Taruhannya tidak main-main, mobil Alphard loh dengan beberapa kolega atau temannya. Dia yakin bahwa Anies sulit mendapatkan atau tidak akan mendapatkan tiket untuk maju sebagai capres Presiden Republik Indonesia. Kalau hanya sekedar dukungan ya oke lah. Tetapi yang mau dibawa ke KPU-nya adalah tiket keputusan dari partai ya. Kenapa beliau yakin akan hal itu? Karena ada 3 partai yang mendukung Pak Anies saat ini itu belum menunjukkan kekompakan atau satu suara ya. Karena masih tumpang tindih dengan berbagai hitung-hitungan, dengan berbagai kalkulasi politik, memikirkan bagaimana nanti biaya politik yang harus dikeluarkan lebih besar dari partai mana, terus mana nanti yang mau jadi ketua ya, siapa yang mau jadi wakilnya. Jadi Bang Hasan Nasbi ini berkeyakinan bahwa Pak Anies kemungkinan tidak akan mendapatkan tiket capres ya. Itu opini atau pandangan politik dari Bang Hasan Nasbi ya. Dan sebaiknya Mbak Ajeng ngurusi hal itu sehingga energi Mbak Ajeng benar-benar powerful nih untuk bagaimana meningkatkan atau memajukan agar Partai Demokrat ini bisa kembali berjaya seperti dulu. Dan saya perlu berterima kasih kepada bapak-bapak tadi yang membantu menyadarkan atau mengingatkan kembali Mbak Ajeng. Mungkin Mbak Ajeng lupa ya bahwa dulu Partai Demokrat ini juga ramai-ramai terkena kasus korupsi dalam skala yang besar ya. Mbak Ajeng merasa Partai Demokrat itu sudah paling hebat. Padahal selalu kita harus tengoklah ke belakang juga ya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.